Oma, opa, ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi, Romo. Terima kasih di awal Ekaristi sudah doakan kami-kami yang berulang tahun imamat pada tanggal 14 Agustus ini ya. Memang hari-hari ini ada rangkaian ya para imam ulang tahun imamat ya, karena tanggal-tanggal biasanya tahbisan dilaksanakan. Saya masuk di Puruhita ya, di belakang sini, tempat frater-frater tingkat awal ya, tingkat 0 itu tahun 2008 ya, 2008. Waktu itu jumlah kami 8 orang frater ya, Projo Jakarta. Lalu saya ditahbiskan tahun 2020 ya. Berarti ada sekitar 12 tahun ya, menjalani hidup sebagai frater ya. Mulai tahun rohani, lalu kemudian belajar filsafat, teologi ya, lalu kemudian diutus untuk belajar lagi studi lanjut di Roma, lalu akhirnya pulang pada tahun 2020. Dan saat itu sedang naik-naiknya COVID ya, 2020 ya. Kita mengumumkan di Indonesia COVID Maret 2020 ya. Waktu itu saya masih tinggal di Itali, di Roma, lebih awal lagi ya, lebih serem juga ya. Bulan Februari kami sudah situasinya mencekam ya. Lalu akhirnya puji Tuhan ya, bulan Juli ada satu penerbangan ya yang buka ya, ke Jakarta, penerbangan yang spesial waktu itu karena satu pesawat isinya cuma 20 orang ya, dari Roma ke Jakarta ya. Tapi tetap mau terbang ya. Jadi itu juga karya penyelenggaraan Tuhan, dan akhirnya kami sesuai rencana ditahbiskan di Katedral Jakarta 14 Agustus. Yang datang hanya 150 orang tamu di katedral ya, karena situasi seperti itu ya, sangat-sangat dibatasi ya. Tapi tidak menghalangi kegembiraan dan sukacita ya. Kami waktu itu saat itu berlima ya. 4 Romo Projo Jakarta, saya, Romo Patrick ya, Romo mati lampu ya. Romo Asbes ya. Ya, setelah ini saya juga langsung meluncur ke Nikodemus ya, karena diajak untuk misa bersama. Lalu ada Romo Guntur yang bertugas di Paroki Halim bersama Romo Yote. Lalu satu lagi Romo Kamelus Dakunya ya. Ini tugasnya di Paroki Teresa Cikarang ya, berempat. Lalu satu lagi ada Romo Budi MSC. Itu tugas di Kalimantan ya. Kami berlima angkatan tabisan COVID-19 ya. Angkatan pertama tabisan yang online, bisa dilihat dari YouTube. Itu angkatan kami ya, tabisan 2020. Lalu setelah itu kami disebar masing-masing ya. Jadi dalam 2 tahun ini mereka bertiga ya, Romo Kamel, Romo Patrick, Romo Guntur masih di tempat yang sama ya, di paroki sesuai penugasan awal ya. Yang berbeda hanyalah saya sendiri ya. Ini kasus khusus ya. Jadi saya ditugaskan sebagai pastor rekan di Paroki Villa Melati Mas di Serpong ya. Kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya, saya ada di sana di tengah pandemi COVID juga ya. Lalu setelah itu ya, seperti Injil hari ini ya, Maria berjumpa dengan Elizabeth ya. Pius Novin berjumpa dengan Justinus Ardianto. Lalu bersorak gembira ya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya.
Ya terjadi pertemuannya karena COVID juga ya. Jadi yang menyatukan karena COVID ya. Waktu itu saya kena bulan Februari ya. Romo Yus kan bulan November ya. November, Desember, Romo Yus, Romo Liong, saya ya. Februari di Karolus. Waktu itu masih awal-awal alfa. 1 minggu setelah saya disuntik vaksin pertama. Ya. Saya kena COVID, dirawat di Karolus. Ya. Lalu setelah dirawat Karolus, lanjut di Samadhi pemulihan. Ya. 2 minggu di sini. Ya. Dan disitulah saya berjumpa dengan komunitas Samadhi. Ya. Dan setelah itu ternyata perjumpaan ini berlanjut. Ya. Perjumpaan di bulan Maret berlanjut dengan penugasan baru yang diberikan Bapak Uskup tanggal 31 Desember yang lalu. Ya. Saya ditugaskan untuk pindah dari paroki Melati ya ke kelas anggrek ya di Puspas Samadhi ya. Menjadi Bapak asrama untuk teman-teman frater di sini karena Romojo pindah dapat tugas yang baru ya. Jadi harus ada yang menemani para frater ya. Akhirnya saya yang mendapat penugasan untuk mendampingi para frater yang sedang studi filsafat dan teologi di unit Samadhi ini. Ya. Jadi dalam 2 tahun ada 2 tempat tugas yang berbeda. Ya. Tahun pertama bisa dibilang ya dari Tabisan itu agak sedikit mendung kelabu ya situasinya ya dirindung oleh awal-awal pandemi seperti itu ya. Lalu pelaksanaan tugas pastoral pun belum 100% ya. Misa itu hanya hari Minggu waktu itu ya. Jadi kesempatan untuk berinteraksi dengan umat juga tidak banyak ya. Lalu pelan-pelan kemudian di tahun kedua saya rasa ada suasana yang berubah ya, ada suasana yang berubah. Sekarang bisa misa seperti ini ya. 14 Agustus tahun lalu nggak bisa seperti ini ya. 14 Agustus tahun ini bisa misa di Puspa Samadhi dengan umat yang begitu banyak ya. Jadi ini pengalaman yang berbeda tahun ini yang saya syukuri rahmat kebersamaan di Puspa Samadhi bersama dengan para Romo, para frater ya. Berjalan bersama untuk menapaki panggilan ini ya. Maka Bapak Ibu saudari yang terkasih ya, kiranya perjumpaan Maria dan Elizabeth memberikan kita satu permenungan ya akan penyerahan diri mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Begitu pula dengan perjalanan panggilan imamat saya ya, yang masih balita. Ya. Kita tuh disebut imam balita ya, di bawah 5 tahun. Ya, itu ada grupnya sendiri. Ya. Itu malah ada grup di bawah 3 tahun ya kami ya, batita ya. Kalau sate kambing tuh enak ya. Kan ada balibul, ada batibul ya. Ini batita ya. Nah ini kita baru di bawah 3 tahun, ada komunitas sendiri. Ya. Nah kami masih, ya seperti disebutkan Romo Yus, perjalanan masih panjang. Ya. Ya, ini baru awal perjalanan kami untuk membuka ya, perjalanan imamat tahun-tahun pertama. Ya, penuh dengan gejolak sana sini. Ya. Tetapi saya belajar dari Bunda Maria yang diangkat ke surga. Ya, penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, ya, menurut permenungan saya, ya, itu ya kita bisa menjalaninya dengan lega. Ya. Seringkali kan yang muncul kehendak saya, ya, saya yang pengen begini, pengen begitu, jadinya berat untuk menjalani ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak saya. Tetapi Bunda Maria mengajarkan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Pada saatnya Tuhan akan memberikan ya, titik cerah ketika mengalami mendung, kelabu. Ya. Tapi ada saatnya juga Tuhan memberikan satu pengalaman yang nggak enak, ya, pengalaman cobaan, pengalaman tantangan. Tapi pada saatnya kita juga akan diantar untuk menemukan kebahagiaan. Ya.
Itu yang saya yakini, saya imani belajar dari kerendahan hati Bunda Maria. Ya. Maka saya mohon doa dari Bapak Ibu, Pak Romo, Suster, frater semua, ya, bagi kami yang berulang tahun imamat pada hari ini, secara khusus kami yang masih seumur jagung ini ya, 2 tahun ini. Semoga kami pun senantiasa menjadi gembala yang baik, murah hati, dan gembira untuk menjalani panggilan hidup imamat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ya. Ini adalah anugerah karunia, ya. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini yang kami sadari betul, ya, bahwa Tuhanlah yang memanggil dan akhirnya mempercayakan kami panggilan imamat ini. Ya, kiranya inilah ya ingin kami perjuangkan, ingin kami hayati dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.